Itu artinya di tahun 2045. Tapi sekali lagi menuju ke sana juga tidak gampang. Butuh keberanian memutuskan, tetapi juga butuh hitung-hitungan yang detail dan komplit dengan angka-angka yang jelas sehingga memutuskannya betul. Dan saya meyakini Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto mampu membawa kita semuanya untuk menuju ke angka-angka yang tadi saya sampaikan. Nanti ditunggu saja hari Senin seminggu lagi, menteri-menterinya akan dilantik. Kalau mau tahu menterinya siapa-siapa, tanya ke Pak Ahmad Muzani. Jangan tanya ke saya yang berkaitan dengan itu. Karena orang akan langsung negativisme tadi. Saya ikut intervensi, enggak. Saya pun juga tidak mau diintervensi untuk urusan hak prerogatif. Jadi sama, saya juga tidak ingin ikut-ikutan. Tapi kalau ditanya, ya saya jawab. Kalau ditanya, kalau nggak ditanya, saya nggak akan jawab. Pak, gimana ini? Menurut Bapak, Pak Andri Rosadi. Nah, saya jawab. Kalau enggak. Meskipun kemarin kita makan malam 2,5 jam. Enggak, kalau enggak ditanya, saya enggak akan. Karena saya sama, saya juga tidak mau hak prerogatif saya diintervensi siapapun. Itu hak yang diberikan pada rakyat, kemudian di dalam pemilu ditransfer ke saya. Sudah sering saya sampaikan, untuk menggapai angka-angka yang tadi saya sampaikan, salah satunya hilirisasi ini harus total kita kerjakan. Hilirisasi ini harus total kita kerjakan. Hilirisasi ini harus total kita kerjakan. Jangan biarkan bahan mentah itu kita kirim lagi ke luar negeri, kita ekspor ke luar negeri. Siapapun, nggak ada masalah. BUMN mau mengerjakan silahkan, swasta mau kerjakan silahkan, asing mau kerjakan silahkan, join berpartner silahkan, tapi di dalam negeri. Bukan kita kirim dalam bentuk konsentrat keluar. Kesempatan kerja kita nggak dapat, nilai tambah kita juga nggak dapat. Maaf, Pak Tony Wenas, Freeport itu sekarang sudah memiliki smelter dengan kapasitas 3 juta ton konsentrat tembaga di Gresik. Betul, Pak. Pertanyaan saya, selama 50 tahun lebih konsentrat itu dibawa kemana? Tapi bukan Pak Tony. 3 juta ton konsentrat tembaga yang di dalamnya juga ada emasnya. Perkiraan saya, nggak tahu, mungkin saya, karena saya sering ke bawah, kira-kira berapa sih emas yang terangkut? Kira-kira 40 sampai 50 ton per tahun. Jangan tepuk tangan.
Kalikan saja 50 kali 50. 50 ton kali 50. Rupiahkan saja ibu-ibu 1 gram berapa itu 2.500 ton. Karena nggak ada smelter. Kita nggak bisa tahu. Tapi sekarang Freeport Indonesia sudah memiliki kapasitas untuk itu. Tahu nanti, setahun ini akan tahu kita. Karena sudah mulai berproduksi full di Januari Pak Tony ya. Januari sampai Desember tahun depan tahu. Kita tunggu di Desember tahun depan berapa ton ya produksinya. Perkiraan saya, iseng-iseng tanya ke bawah-bawah gitu. Besar sekali, rupiah kan enggak ngerti. Saya pernah ngerupiahkan langsung lemes saya. Tapi enggak apa-apa. Kita juga bersyukur Freeport sudah bisa kita ambil alih 51% dan sebentar lagi akan tambah lagi. Artinya Freeport itu bukan kepemilikannya bukan perusahaan Amerika lagi, tapi sudah milik Indonesia, milik MinID. Dan ngambilnya dulu juga tidak gampang. Enggak mudah. Dari 9 melompat ke 51 gampang. Yang saya kira timnya kemarin ada 4, ada 3 menteri, 1 wamen. Salah satunya Pak Budi Gunadi Sadikin. Yang saya senang, kita beli saat harganya murah. Ingat saya berapa? 3,9 ya billion US dollar. Sekarang market value-nya berapa? 20 berapa Pak Tony? 24. 30 miliar dah. Naik terus 34 coba. Artinya yang kita beli 3 tahun yang lalu, sekarang sudah lunas. Tahun ini lunas Pak Tony ya, lunas. Dan belinya nggak pakai duit kita. Itu yang pinter banget kita itu sebetulnya. Tapi kenapa nggak dilakukan 50 tahun yang lalu? Kita harapkan sekali lagi nanti tambah, nggak tahu berapa persen, ini masih negonya alot banget. Dan kalau itu betul-betul satu persatu kita kerjakan dengan baik, dihilirisasi semuanya, saya meyakini China, India, Indonesia betul-betul akan masuk ke zaman keemasan negara kita Indonesia. Ya contoh kayak sering saya sampaikan nikel sebelum hilirisasi itu 2,9 billion US dollar per tahun ekspor kita mentahan. Raw material, begitu stop, terakhir 2023 34,4 billion US dollar. Berapa kali lompatnya? Berapa ratus ribu lapangan pekerjaan yang bisa dibuka dari situ. Baru satu. Tembaga, nanti nggak tahu berapa ratus ribu lagi kesempatan kerja yang bisa. Timah, boksit yang sudah juga. Belum produk-produk batu bara, produk-produk pertanian, dari kopi, nilam, lada,
Jangan dikirim dalam bentuk mentahan. Jangan dikirim dalam bentuk mentahan. Kopi kita memiliki 1,2 juta hektar. Saya kira bisa dilipatkan lagi. Kakao 1,4 juta hektar. Lada 172.000 hektar. Nilam 12.000 hektar. Ini bisa ditingkatkan lagi, kemudian dihilirisasi. Kopi kita punya 1,2 juta hektar. Tetapi produktivitas per hektarnya sangat kecil sekali. Hanya 2 ton, rata-rata 2,3 ton per hektar. Rata-rata 2,3 ton per hektar. Di Vietnam, yang dulu belajar dari kita, sekarang 1 hektar itu bisa 9 ton. 9 ton. Ini ada yang perlu dilihat secara detail. Apa penyebabnya? Siapa yang menyebabkan? Apa problemnya? Apa masalahnya? Secara kerja yang memang harus seperti itu. Kerja kalau nggak detail, kita nggak ngerti. Kerja kalau nggak lihat lapangan, nggak tahu. Bapak Ibu angka-angka nggak ngerti. Problemnya apa nggak akan tahu. Yang terakhir, kita sebagai sebuah negara itu perlu yang namanya country image. Sama seperti perusahaan, perlu membangun sebuah brand value yang baik. Sama. Bapak Ibu saya kira familiar dengan yang namanya book value dan market value. Perusahaan pasti selalu berhubungan dengan ini. Di mana market value sebuah perusahaan itu bisa kadang-kadang bisa lebih tinggi dari book value-nya. Karena adanya trust, karena ada yang namanya daya tarik, sehingga membentuk sebuah image, sehingga membentuk yang namanya persepsi. Negara juga sama. Yang kita bangun sekarang ini, selama 10 tahun, kita semuanya berusaha ini adalah global trust. Kepercayaan yang kita bangun ini. Sehingga muncul sebuah persepsi yang baik terhadap negara kita Indonesia. Ya, kita berikan contoh misalnya kayak Swiss yang membangun image-nya sebagai sebuah negara netral, dan dampaknya kita tahu. Swiss dianggap sebagai safe haven baik oleh investor yang menyimpan dana maupun lembaga-lembaga internasional yang semuanya berbondong-bondong berkantor pusat di Swiss. Juga kalau kita melihat sebuah produk, kalau ada tulisannya made in Japan atau made in Germany, yang ada di pikiran kita adalah barangnya awet, barangnya tahan lama, barangnya bagus, mahal. Oleh sebab itu, yang namanya country image itu penting, tapi memang sekali lagi membentuknya butuh waktu, membentuknya butuh proses, butuh konsistensi, baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dan saya melihat
Bapak Ibu yang ada di sini adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki kompetensi, adalah perusahaan-perusahaan yang hebat, yang juga kita berharap bisa membawa image yang baik terhadap negara kita Indonesia. Kita membangun bersama-sama agar country image kita baik, sehingga muncul sebuah trust pada negara kita. Kalau sudah trust itu muncul, akhirnya akan berbondong-bondong orang ingin berinvestasi di Indonesia, orang ingin membangun kantornya di Indonesia, dan itu sudah mulai kelihatan. Misalnya seperti kantor sepak bola, kantornya FIFA bangun di Jakarta. Kenapa enggak di negara lain? Kantornya basket, FIBA juga bangun. Ini kepercayaan, ini trust. Kalau enggak memiliki itu, sulit kita memiliki sebuah kepercayaan trust dari global. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Marilah kita bersama-sama bekerja keras membangun negara ini, dan kita mendukung penuh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo